Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan istiqamah di atas agamanya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini dan pertemuan ini menjadikan iman kita semakin bertambah dan menjadikan manhaj kita semakin kuat dan istiqamah. Tema pagi yang berbahagia ini kita akan membahas seputar fitnah yang sangat berbahaya atau virus yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat ini, yaitu fitnah ghulu, fitnah al-ghulu. Bagaimana fitnah ini merusak akidah dan iman seorang. Fitnah ghulu ini merusak persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu kita akan mengambil satu hadis dan mengambil faedah dari hadis ini tentang permasalahan hulu. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, juga Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Jauhilah oleh kalian dari sikap ghulu di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghulu, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ghulu di dalam beragama. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu fitnah yang bisa memporak-porandakan umat terdahulu, fitnah yang bisa memecah belah umat Islam, adalah fitnah ghulu. Hadis ini hadis yang sahih
sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam tahqiqnya, tahqiq Sunan An-Nasa'i, kalimat al-ghulu di dalam hadis ini diartikan oleh para ulama dengan pengertian al-ghulu mujawazatul haddi. Ghulu yang maknanya adalah melampaui batas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam pengertian al-ghulu, al-ghulu mujawazatul haddi bi an yuzada fi syai'i. Ghulu adalah melampaui batas dengan menambah-nambah dalam sesuatu yang telah ditentukan, fi hamdihi au dhammihi, baik melampaui batas di dalam memuji atau melampaui batas di dalam mencela. Ini ghulu. Sebagian lagi mengartikan ghulu adalah dengan khurujun anil manhaji wa ta'addi lil had. Ghulu adalah keluar dari manhaj, keluar dari manhaj dan melampaui batasan agama. Kemudian yang ketiga, diartikan oleh ulama bahwa ghulu adalah mu'aradatu lihadjil Islam. Ghulu adalah melawan dan menentang petunjuk Islam. Wa i'radun an manhajihi fit tawassuti wal i'tidal, dan berpaling dari manhaj Islam, yang manhaj Islam itu mengajak kepada keadilan dan pertengahan. Maka ini ghulu. Khulasah, ringkasan dari penjelasan ghulu tadi disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan tentang pengertian ghulu, yang dimaksud dengan ghulu adalah menambah dari batasan yang telah disyariatkan, melampaui batas yang telah disyariatkan, maka ini adalah ghulu. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhilah oleh kalian sikap ghulu di dalam beragama. Kita di dalam beragama telah memiliki aturan di dalam syariat ini, dan aturan di dalam syariat ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara ibadah atau perkara muamalah, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam beragama. Hadis ini ada beberapa faedah manhajiyah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Yang pertama, faedah dari hadis yang mulia tadi adalah larangan yang keras, larangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ghulu merupakan perbuatan yang tercela di dalam agama, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeda dengan tujuan Islam itu sendiri. Sikap ghulu bertentangan dengan tujuan syariat Islam itu sendiri. Karena syariat Islam tujuannya adalah mempermudah, tujuannya bukan mempersulit, tujuannya bukan ingin membuat suatu yang susah bagi umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang mempersulit di dalam urusan agama ini kecuali pasti dia akan dikalahkan. Dia akan dipersulit sendiri. Karena asal agama ini adalah yusrun, mudah. Tetapi kemudahan yang Allah berikan, yang Rasulullah SAW syariatkan, adalah kemudahan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kemudahan mengikuti hawa nafsu dan keinginan manusia. Sehingga ketika kita katakan innad dina yusrun, agama ini mudah, bukan kemudahan yang diinginkan oleh ahli maksiat, bukan kemudahan yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka mencari kemudahan di dalam beragama dengan kemudahan menurut hawa nafsu dan keinginannya. Bukan. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu semua kemudahan. Kemudahan di dalam beragama, kemudahan di dalam ibadah. Dan inilah maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Dan Nabi SAW, beliau juga sabdakan di dalam hadisnya yang sahih, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Permudahlah, berilah kemudahan dan jangan persulit. Berilah kabar gembira dan jangan bikin orang itu lari dari agama. Berilah kemudahan. Perkara yang bisa diselesaikan dengan mudah, perkara yang bisa dilakukan dengan mudah, maka jangan kita buat persulit. Baik itu urusan agama atau urusan dunia. Selama itu tidak melanggar syariat dalam urusan dunia, dan kita bisa melakukan dengan urusan yang lebih mudah, jalan yang lebih mudah, maka jalan kemudahan yang kita tempuh. Yassiru wala tu'assiru, jangan persulit. Oleh karena itu Nabi SAW belum menyebutkan tentang orang-orang yang memberi kemudahan kepada manusia, bahwa siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain, yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ini urusan dunia. Sehingga dalam urusan agama pun, agama ini mudah, tetapi sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Faedah kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwa Nabi SAW, di antara bukti kenabian beliau SAW, beliau sangat antusias kepada umatnya agar umat ini selamat dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya, sangat antusias kepada umatnya agar mereka beriman, agar mereka mendapatkan hidayah. Sehingga Nabi berdakwah kepada kaumnya, kepada kabilah-kabilah. Bahkan Nabi berdakwah di pasar-pasar. Nabi mendatangi, Nabi antusias, sangat bersemangat memberikan hidayah kepada manusia. Baik dengan lisannya SAW berdakwah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi keliling, Nabi sampaikan kepada manusia, wahai manusia semua ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Nabi melalui tulisan bersemangat memberikan hidayah kepada manusia, bahkan para pembesar kufar. Ditulislah risalah-risalah, tulisan-tulisan dakwah, ajakan kepada kaum kufar, para pembesar kufar untuk masuk Islam. Risalah dakwah kepada pembesar Persia, risalah dakwah kepada pembesar Romawi, risalah dakwah kepada pembesar
yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Antusias dan semangat Nabi untuk memberikan hidayah kepada mereka dan agar manusia selamat dari kebinasaan. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW dikisahkan oleh Allah dan difirmankan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari kalian. Rasul dari manusia, dari kalian, bukan dari malaikat. Rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang diutus oleh Allah sangat menginginkan keimanan kepada kalian dan sangat berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW ketika memberikan peringatan-peringatan di dalam banyak hadisnya adalah bukti kasih sayang kepada umat ini agar mereka tidak binasa dengan maksiat dan dosa-dosa, agar mereka selamat ketika di akhirat nanti. Dalam kehidupan kita, kita punya anak, kita punya keluarga, kita ingatkan anak kita, nak, jangan main ini, bahaya. Itu bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Nak, jangan pergi ke tempat ini bahaya. Nak, jangan makan ini bahaya. Larangan-larangan tersebut, peringatan-peringatan tersebut bukti sayang kita kepada anak-anak kita. Sehingga ini sebagai bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan, kalau hari ini banyak istilah apa? Parenting. Parenting untuk anak-anak. Di antara mereka mengatakan, jangan pernah mengatakan jangan kepada anak. Pernah dengar, Pak? Jangan ucapkan kalimat jangan kepada anak, karena itu akan merusak psikisnya, merusak lain-lain sebagainya. Ini teori diambil dari sebagian orang-orang kafir. Tapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak kalimat la, jangan, la, jangan. Contoh ketika Luqman memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik. Kalimat apa? Jangan. Tidak pakai kalimat apa? Nak, apa? Tinggalin syirik, jauhi syirik. Tidak, kalimatnya la, jangan. Jangan berbuat syirik. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sama. Ketika Nabi melarang umatnya berbuat ini dan berbuat itu, bukti sayang Nabi kepada kita. Nabi ingin umat ini selamat. Sampai-sampai nanti di akhirat Nabi SAW akan mendoakan umat ini. Dan ketika umat ini melewati jembatan Sirat yang dibentangkan di atas Jahannam, Nabi SAW yang pertama kali melewati Sirat, Nabi akan berdiri di ujung Sirat. Dan Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku ini, ya Allah selamatkan umatku. Antusias semangat Nabi agar umatnya selamat dari Sirat. Karena kalau sampai kesambar oleh kalalib, kesambar oleh besi-besi yang tajam, bisa terjerumus kepada Jahannam. Nabi katakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita tahu bukti sayang Nabi kepada kita. Apakah kita meninggalkan, apakah kita menerjang apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka setiap larangan Nabi atau setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah untuk kebaikan kita, baik kebaikan untuk dunia kita dalam kehidupan ini dan kebaikan untuk akhirat kita kelak. Kemudian faedah yang keberapa? Yang ketiga. Faedah yang ketiga, kewajiban kita
mengambil pelajaran, ibrah, hikmah dari kondisi umat-umat sebelum kita. Pelajaran yang sangat penting di antara sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita karena mereka bersikap hulu, sikap hulu dalam beragama. Sebagai contoh adalah kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka bersikap hulu kepada orang-orang saleh. Mereka saking cintanya kepada orang saleh, ketika orang-orang saleh tersebut mereka meninggal dunia, mereka jadikan patung-patung dan mereka buat gambar-gambar. Apa tujuannya? Kami ingin mengingat kebaikan-kebaikan dan amal soleh mereka. Sehingga dengan melihat gambar dan patung-patung mereka, kami bersemangat di dalam ibadah. Sebagai motivasi. Kalau sekarang motivasi dengan lisan atau tulisan, ini motivasinya dengan apa? Dengan patung dan gambar. Motivator benda mati, patung dan gambar. Semangat kami beribadah kalau mengingat mereka, katanya. Tetapi ketika generasi ini meninggal, yang mereka hulu kepada orang soleh tadi, hanya ingin mengingat, generasi ini meninggal, tumbuhlah, muncullah generasi-generasi setelah mereka, yang akhirnya mereka menjadikan patung-patung tadi sebagai sesembahan mereka, yang kemudian Allah binasakan mereka karena sebab hulu tersebut. Maka kita mengambil ibrah, pelajaran dari umat-umat sebelumnya, agar kita selamat dan kita menjauhi sikap melampaui batas, berlebih-lebihan ini. Nabi SAW, beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, halakal mutanatti'un thalathan. Nabi SAW beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un thalathan. Kata Nabi, celakalah, binasalah orang-orang yang melampaui batas. 3 kali Nabi katakan halakal mutanatti'un. Ini bermakna yang pertama, kabar dari Nabi bahwa orang-orang yang melampaui batas akan celaka dan binasa. Yang kedua, ini bermakna apa? Doa. Nabi mendoakan, mudah-mudahan celaka orang yang melampaui batas, mudah-mudahan binasa orang yang melampaui batas, karena mereka telah melampaui syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka bermakna khabar, pemberitahuan kepada kita tentang kecelakaan orang-orang yang melampaui batas. Dan yang kedua adalah bermakna doa dari Nabi SAW untuk mereka. Kemudian faedah yang keempat, ghulu di dalam beragama adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan sikap ghulu ini tercela bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi juga tercela sikap ghulu. Maka yang dituntut oleh Allah dari hamba-hambanya adalah bersikap tawassut wal i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil atau sikap moderat. Tidak hulu, tidak jafa, tidak melampaui batas, berlebih-lebihan, dan tidak pula kita meremehkan dalam perkara ibadah dan perkara agama. Kemudian faedah yang kelima, ghulu ada 2 macam. Sikap ghulu ada 2 macam. Yang pertama, ghulu ay al-ghulu fil i'tiqad, ghulu dalam urusan akidah, ghulu dalam masalah keyakinan. Kemudian yang kedua, al-ghulu fil a'mal,
hulu dalam urusan amalan. Ada dalam masalah akidah, keyakinan, dan yang kedua berkenaan dengan amalan, amaliyah. Kemudian di antara contoh-contoh hulu yang terjadi di tengah-tengah umat. Contoh-contoh hulu yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Yang pertama, hulu kepada para nabi dan rasul. Ini terjadi di tengah-tengah umat. Hulu kepada para nabi dan rasul. Contoh bagaimana hulunya kaum Yahudi kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian yang kedua, contoh hulunya kaum Nasara kepada Nabi Isa. Yang ketiga, contoh hulu sebagian umat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi. Kaum Yahudi hulu melampaui batas. Bagaimana mereka kepada Nabi Musa? Nasara hulu kepada Isa, mengangkat derajatnya melebihi derajat kenabian dan kerasulan sebagai sembahan. Dan ada dari umat ini yang hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebih-lebihan kepada Nabi dalam memuji, berlebih-lebihan kepada Nabi dalam keyakinan. Dan ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, Yahudi wan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu dalam urusan agama kalian. Khitab, firman tersebut ditujukan kepada ahlul kitab Yahudi wan Nasara. Tetapi bukan hanya khusus untuk mereka, tetapi khitab ini juga untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang itu tidak ada pengkhususannya, maka hukum asalnya adalah umum. Oleh karena itu dalam kaidah fiqhiyah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata para ulama usul, kaidah adalah al-ibrah bi'umumil lafzi. Inti dari khitab, perintah atau larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kepada apa? Lafaz, secara keumuman lafaz, larangan, perintah. Baik itu kepada Yahudi wan Nasara, masuk di dalamnya kepada umat Nabi SAW. Selama tidak ada pengecualian, maka hukum asalnya adalah umum. Sehingga ghulu yang terjadi dari kaum Yahudi wan Nasara telah dilarang dan diingatkan oleh Allah, la taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu dalam urusan agama kalian. Dan ini juga diingatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, jangan kalian melampaui batas di dalam memuji aku, kata Nabi, di dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasara melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Faqulu abdullah wa rasuluh, tapi katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Di saat orang Nasara mereka mengatakan bahwa Isa sebagai apa? Isa sebagai anak Allah. Nah, Isa sebagai anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kata Allah, sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Trinitas. Ada Tuhan siapa? Tuhan apa mereka? Allah. Tuhan siapa lagi? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ada Tuhan Anak.
Mereka menjadikan Trinitas ini hulu kepada Isa ibn Maryam, hulu kepada mereka, Nabi dan Rasul. Dan Nabi mengingatkan tadi, jangan kalian tiru mereka, tiru dalam hulunya mereka, di dalam memuji aku, kemudian mengangkat derajat melebihi derajat yang Allah berikan kepadaku. Sebagaimana kaum Nasara mengangkat derajatnya Isa sampai kepada ketuhanan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi mengingatkan tentang hulunya kaum Yahudi wan Nasara kepada para nabi mereka sebelum Nabi meninggal. Bahkan dalam keadaan Nabi sakit, sudah sakit, sebelum meninggal Nabi mengingatkan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadu qubur anbiya'im masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kata Nabi SAW di akhir hidup beliau mengatakan, laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan para nabi mereka dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka aku ingatkan kalian, kata Nabi, jangan sekali-kali menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena di dalam Islam tidak akan pernah bersatu antara kuburan dan masjid. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la yajtami'u fi dinil islami qabrun wa masjidun. Sekali-kali tidak akan pernah bersatu di dalam agama Islam antara kuburan dan masjid. Berpisah. Masjid tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat berzikir mentauhidkan Allah. Masjid tempat belajar ilmu syar'i. Sedangkan kuburan tempat di mana seorang dikuburkan dan di sana antara azab atau apa? Nikmat. Antara azab atau nikmat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ketika kuburan itu terlebih dahulu ada, kemudian dibangun di atasnya masjid, maka masjid yang dibongkar. Tapi ketika masjid sudah ada, kemudian digalihkan sini kuburan untuk Ustadz Fulan, Syekh Fulan, la qaddarallah, tayyib, maka kuburan yang diangkat, pindahkan ke tempat kuburan kaum muslimin. Dalam Islam tidak bisa menyatu antara kuburan dan masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Jangan kalian berbuat syirik di dalamnya. Jangan menduakan Allah di rumah Allah. Ulama mengatakan pengertian wa annal masajida. Apa yang dimaksud dengan masajida di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Yang pertama adalah bangunan masjid, rumah Allah, milik Allah, tempat ibadah. Maka jangan sekali-kali berbuat syirik di dalamnya. Yang kedua, masajid maknanya adalah a'dha sujud, anggota sujud kita. Ada berapa anggota sujud kita? 7. Maka anggota sujud ini jangan sekali-kali dibuat sujud untuk selain Allah, hanya untuk sujud kepada Allah. Sujud kepada kedua orang tua tidak boleh, haram, karena tidak dibenarkan. Sujud hanya untuk Allah. Bahkan kalau seandainya boleh sujud, wanita yang sujud kepada suami. Kata Nabi SAW, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an yasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh siapa?
Oleh para istri. Maka makna masajid yang kedua adalah anggota-anggota sujud, hanya digunakan untuk sujud kepada Allah. Yang ketiga, wa annal masajida lillah. Yang dimaksud dengan masajid di sini adalah seluruh bumi Allah ini adalah masjid, tempat untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh seorang berbuat syirik di atas bumi Allah. Tidak boleh dia menyekutukan Allah di atas muka bumi Allah. Ini milik Allah. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, wa uhillat liyal ghanaim. Di antara ciri keistimewaan Nabi, dihalalkan untuk aku dan umatku ghanimah. Nabi-nabi sebelumnya tidak dihalalkan. Kemudian kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan untuk aku dan umatku al-ard, bumi ini sebagai apa? Masjidan wa tahura, sebagai tempat ibadah, sujud, dan sebagai alat untuk bersuci. Gantinya apa? Gantinya wudu, tayammum. Maka tidak boleh ya menyekutukan Allah di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua bumi ini adalah masjid, tempat ibadah. Dibolehkan seorang muslim ketika masuk waktu adzan salat tidak menemukan masjid, maka dia boleh sholat di tempat tersebut, kecuali tidak boleh sholat di kuburan. Bumi tidak, tapi tidak boleh sholat di sana, kecuali satu sholat apa? Sholat apa? Sholat jenazah bagi yang tertinggal belum sempat sholat. Anaknya tinggal di Jakarta, orang tuanya di sini, meninggal, belum sampai, sudah dikuburkan, maka anak tersebut ketika sampai dia datang ke kuburan orang tuanya dan dia sholatkan di sana. Tapi bukan sholat jenazah ditaruh di kuburan, sholat rame-rame, bukan. Tapi mereka yang tertinggal tadi kemudian datang ke kuburan tersebut dan dia sholat. Ini saja. Dan ini pernah dicontohkan, dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat wanita yang tinggal di masjid Nabi, yang biasa membersihkan masjid Nabi, meninggal di malam hari, dikuburkan oleh sahabat. Besoknya Nabi bertanya, mana si fulana yang biasa membersihkan masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kabarkan aku? Sahabat tidak enak kalau kabarkan Nabi malam-malam, takut mengganggu Nabi. Akhirnya Nabi katakan, tunjukkan kepada aku di mana kuburan wanita itu. Dan Nabi pun mensolatinya di sana. Ini saja. Selain itu tidak boleh. Kemudian yang terlarang di atas muka bumi ini dijadikan tempat sholat, pertama kuburan, kedua apa? Hammam, kamar mandi. Yang ketiga, tempat kandang. Kandangnya siapa? Unta. Tak boleh. Tapi kandang kambing boleh. Kata Nabi SAW, padahal unta dagingnya apa? Halal, susunya halal, kencingnya halal bukan? Halal. Obat, kata Nabi SAW. Tapi siapa yang mau minum? Ya, orang yang memang harus minum, dia minum. Dan itu disebutkan dalam sahih, hadis sahih. Cuman ulama berbeda pendapat. Apakah itu ada unta khusus yang memang kencingnya itu menjadi obat, atau semua unta kencingnya adalah obat? Sekarang kalau ada dokter, ada dokter di sini. Kalau ada dokter katakan, lah, tidak benar, masa kencing obat? Tapi Nabi katakan itu obat. Kita percaya siapa? Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diucapkan Nabi itu wahyu dan bukan dari hawa nafsu. Kalau Nabi katakan lalat masuk di air, ini membawa apa? Racun, dan sayap sebelahnya membawa apa? Penawar, celupkan, buang lalat, minum air. Dokter bilang jangan, itu ada virus. Apalagi sekarang zaman sekarang zaman apa? Corona, virus, buang semua. Mana yang kita percaya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita dituntut keimanan kita, dibuktikan. Berani nggak kita membuktikan sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib, Nabi katakan tadi, tidak boleh sholat di mana tempatnya unta tadi, tapi tempatnya kambing boleh. Padahal itu halal.
Ada hikmah di sana, kata Nabi, itu tempatnya syaitan. Sehingga Nabi melarangnya. Taib. Sampai mana tadi? Hah? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nabi SAW mengingatkan bahwa masjid dan kuburan tidak akan bisa bersatu di dalam Islam. Ya, tidak bisa bersatu. Maka harus dipisah. Harus dipisah. Tidak boleh disatukan. Kemudian selanjutnya, ghulu, contoh ghulu. Tadi contoh ghulu kepada siapa? Para nabi dan rasul. Selanjutnya, contoh ghulu kepada para nabi dan rasul seperti yang dicontohkan oleh Yahudi wan Nasara. Kemudian sebagian umat Nabi, ketika ada sahabat yang menyebut nama Nabi, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina. Ya Rasul, engkaulah orang terbaik dan keturunan orang terbaik, engkaulah orang yang paling mulia, keturunan orang yang paling mulia. Nabi katakan, diam. Jangan berlebihan. Katakan, Abdullah wa Rasuluh. Padahal Nabi jelas, Sayyid. Nabi ini tuan dan pelopornya manusia, pimpinan manusia. Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin manusia dan aku tidak sombong. Nah, ada sebagian dari umat Nabi, mereka ghulu kepada Nabi ketika berdoa, ya Rasulullah madad. Apa istilah? Ya Rasulullah madad. Ya Rasulullah tolonglah aku. Ghulu tidak? Ghulu. Bahkan ini syirik, meminta kepada Rasulullah. Kalimat madad ini sering dipakai oleh kaum sufi. Dia sebut, ya Rasulullah madad. Ya Badawi madad. Ya Husain, madad, itu istilah. Kami minta kepadamu, ya Rasulullah. Kami minta kepadamu, wahai Husain. Ghulu kepada Rasulullah SAW. Datang ziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu ziarah ke kuburan Nabi. Dan ini yang disyariatkan. Tapi kalau seorang datang dari negerinya bertujuan ziarah kubur Nabi, maka ini ghulu. Tetapi yang dibenarkan dan sunnah Nabi, datang dari negerinya untuk ziarah masjid Nabi. Sesampainya dia sana baru dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi. Berbeda tujuan dari awal. Maka ini harus ditata niat kita ketika haji dan umrah. Apa tujuan kita ke Madinah? Ziarah masjid Nabi. Tapi ketika sudah sampai sana, dianjurkan untuk ziarah ke kubur Nabi. Kubur Abi Bakar wa Umar dan yang lainnya. Dan Nabi SAW beliau sabdakan, la tushaddur rihal illa ila thalatha al masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan jauh dengan tujuan ibadah kecuali untuk 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tujuannya, anda mau ke Palestina. Apa tujuannya? Ibadah. Ibadah bentuknya apa? Rihlah, kemana? Masjid Al-Aqsa. Taib, boleh. Tapi kalau tujuan mau ke kuburannya Nabi Ibrahim, tidak boleh. Ini bentuk ghulu kepada para Nabi dan Rasul. Sebagian umat ghulu ketika sudah ziarah ke kubur Nabi, mereka oles-oles apa namanya? Usap-usap masjid atau usap-usap pagar atau usap-usap jendela. Padahal di mana kuburan dan di mana masjid? Ini sikap ghulu yang berlebih-lebihan, menghantarkan kepada kesyirikan. Contoh yang kedua, ghulu kepada para sahabat, dan lebih adalah ghulu kepada ahlu baitin Nabi SAW. Dan ini golongan Syiah Rafidhah, di mana mereka ghulu kepada ahlu baitin Nabi SAW. Dan ghulu kepada sebagian sahabat, tetapi kepada mayoritas sahabat mereka mengkafirkan, mereka mencela. Sikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah sampai mengangkat Ali sebagai Tuhan. Sebagaimana kaum Nasara mengangkat siapa? Isa sebagai Tuhan. Ali diangkat sebagai Tuhan. Sehingga ketika Ali mendengar bagaimana mereka memuji Ali dan mengangkat derajat Ali melebihi
Sampai mereka mengatakan sebagai anta ilahuna, engkau sebagai Rabb kami, ilah kami, sembahan kami wahai Ali. Marah Ali, bakar mereka. Dilakukan karena hulu kepada Ali, yang kemudian akidah itu setelah dibawa oleh Abdullah bin Saba Yahudi diwariskan kepada pengikutnya sampai hari ini. Dari kalangan Syiah Rafidhah yang ekstrim, yang mereka disebut dengan Alawiyah, Nusairiyah Alawiyah, yang mereka mengatakan bahwa Ali adalah wujud Tuhan di bumi. Diyakini oleh siapa? Alawiyah, Nusairiyah yang ada di Suriah, Bashar al-Kalb, bukan Asad. Kalau Asad apa? Asad singa. Tapi kalau Bashar al-Kalb tentu layak untuk dia. Nah, taib. Kemudian hulu orang-orang Syiah Rafidhah kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai mengangkat derajat ahlul bait setara dengan kenabian dan kerasulan, setara dengan para anbiya war rusul. Bahkan mereka mengatakan bahwa para imam-imam Syiah Rafidhah derajatnya lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. 12 imam Ithna Asyariyah, mereka angkat derajat mereka dan hulu kepada mereka sampai mereka meyakini bahwa A'immah Ithna Asyariyah, 12 imam Syiah itu maksum. Ini hulu yang mereka lakukan sampai mereka keluar dari Islam karena sebab hulu tersebut. Kemudian contoh hulu yang ketiga yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi, hulu kepada orang-orang saleh dan para wali. Hulu kepada orang-orang saleh dan para wali terjadi pada umat Nabi ini. Para ulama, para imam, orang-orang saleh yang mereka memiliki kedudukan dalam agama ini yang diangkat derajatnya oleh Allah, datang para pengikutnya dan orang-orang setelahnya hulu. Seorang imam, seorang wali ketika sudah meninggal dunia dibangunkan di atas kuburannya tempat ibadah atau tempat bagaimana orang memuliakan dengan berziarah, sampai-sampai mereka berdoa di sana, bagaimana mereka meminta di sana, bahkan ada yang sujud di sana. Hulu yang terjadi pada umat ini, dan ini terjadi realita ini. Yang kedua, hulu mereka kepada orang saleh. Mereka berkeyakinan bahwa wali dan orang saleh tersebut dapat memberikan manfaat dan menolak madarat. Dapat menolak madarat, sehingga mereka sampai cukup menyebut nama wali fulan selamat, cukup menyebut nama wali fulan dapatkan manfaat dan barokah. Hulu yang terjadi. Hulu umat ini kepada orang-orang saleh, mereka hulu dalam masalah karamah dan syafaat. Karamah dan syafaat. Mereka mengatakan bahwa para wali dan saleh, orang-orang saleh ini tempat meminta syafaat, sehingga datang ke kuburannya untuk meminta syafaat, meminta apa? Pertolongan. Ini tidak dibenarkan. Syafaat milik Allah. Kita meminta syafaatnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada wali yang saleh yang sudah meninggal, bukan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Orang-orang saleh, para wali yang sudah meninggal butuh kepada doa kita, bukan minta kepada mereka. Butuh doa kita. Maka kita datang berziarah kepada mereka, satu untuk mendoakan mereka. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma qihi min adabi al-qabr. Kita berdoa untuk mereka, mohon kepada Allah. Kita datang ziarah kepada mereka atau kepada kaum muslimin yang lainnya untuk mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi dahulu, aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur karena tujuannya untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Nah, terjadi pada umat Nabi ini hulu kepada orang-orang saleh tadi, yang akhirnya mereka meminta syafaat kepada orang saleh, meminta pertolongan kepada orang saleh. Kemudian contoh hulu
Yang keempat, ghulu di dalam bab takfir, ghulu di dalam memvonis kafir orang lain. Dan ini dilakukan oleh siapa? Kaum Khawarij. Sehingga mereka ghulu di dalam hal ini. Siapa saja yang melakukan dosa besar, kafir. Bahkan siapa yang tidak mengikuti pendapatnya, kafir. Siapa yang tidak membaiat kepada pemimpinnya, kafir. Ini hulu yang terjadi. Dan hulu ini sudah terjadi dahulu. Pada masa Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Ali. Kemudian mereka mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain dari Abi Musa al-Asy'ari, Amr bin As, Abi Sufyan. Ini hulu kaum Khawarij. Mudah mengkafirkan orang lain. Padahal Nabi SAW beliau mengingatkan dalam hadisnya, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, padahal saudaranya muslim, dikatakan hei kafir, kalau salah ucapan dia, balik kepada diri dia sendiri. Seorang yang memvonis muslim yang lainnya dengan takfir tanpa hujah dan penjelasan yang hak, yang benar, maka vonis tersebut kembali kepada dirinya. Hadis dalam Sahih Muslim. Ini perkara yang berat. Karena takfir ini adalah hukum syar'i yang butuh kepada dalil dan hujah, dan butuh kepada penjelasan yang nyata. Dan bukan tugas orang awam, bukan tugas aktivis Facebook, bukan tugas mereka yang sibuk media sosial untuk menghukumi orang lain sebagai kafir. Ahlus sunnah sangat menjaga dan hati-hati dalam urusan ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-takfiru haqqullah fala yukaffar illa man kaffarahu wa huwa rasuluh. Vonis takfir adalah hak Allah. Maka tidak boleh seorang bermudah-mudahan dalam menghukumi kafir orang lain kecuali mereka yang jelas-jelas telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini butuh kepada hujah wal bayan, butuh kepada dalil. Tidak bermudah-mudahan. Kalaupun kita punya dalil, bukan tugas kita untuk mengkafirkan orang lain. Tugas para ulama, tugas qadhi dan hakim. Karena kita bukan dituntut ente harus ngafirin orang, enggak. Bukan itu tugas kita. Jadi jangan kita mengikuti cara Khawarij di dalam mengkafirkan orang lain, atau pelaku dosa, atau pelaku maksiat, atau mengkafirkan pemimpin yang menurut mereka pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, pemimpin berbuat zalim, pemimpin tidak menyampaikan hak-hak rakyatnya. Ini cara-cara Khawarij yang mereka tempuh, dan ini sikap hulu mereka dalam bab takfir. Sehingga sampai-sampai kalau mereka berbeda pendapat dengan kelompoknya mereka sendiri, satu barisan, mereka akan saling mengkafirkan. Dan ini terbukti. Tokoh-tokoh Khawarij yang ada di penjara hari ini, ketika mereka awal membaiat Ansarud Daulah, membaiat ISIS, kemudian ketika mereka berselisih pendapat dalam masalah baiat, tidak mau ikut membaiat kelompok yang baru, mereka saling mengkafirkan di penjara. Dan ini terjadi pada saat dahulu. Para tokoh-tokoh takfir dari Ikhwanul Muslimin, mereka mengkafirkan seluruh orang yang tidak mengikutinya. Sampai-sampai di Mesir tidak ada yang muslim kecuali dia dan istrinya. Kelompok takfir. Dan di negeri kita ada yang demikian. Ya, dan ini hulu dalam bab takfir. Diingatkan oleh Nabi SAW tadi, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berani mengatakan, hei fulan, ente kafir, tanpa ada keterangan yang jelas dan bukti yang nyata, maka dia akan kembali kepada dirinya tadi. Kemudian
Selanjutnya, contoh hulu adalah hulu dalam bab jihad. Hulu dalam bab jihad, dan ini dilakukan oleh kaum Khawarij. Jihad adalah ibadah yang mulia. Jihad adalah dzirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam, jihad. Akan tetapi hulu dalam bab jihad ini merusak persatuan kaum muslimin. Lihat, setiap mereka melihat kejadian yang terjadi di tempat lain atau di negeri lain, ada kaum muslimin yang dibunuh oleh orang kafir, maka mereka ini bersemangat untuk jihad, melampaui batas dalam bab jihad, sehingga jihad mereka tanpa dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, tanpa komando kaum muslimin, tidak dibawa bendera kaum muslimin, tapi jihad mengikuti semangat dan emosi mereka. Jihad mengikuti komando pemimpin mereka dari jamaah mereka, dan ini hulu dalam bab jihad. Akhirnya jihadnya serampangan. Ada orang kafir, bunuh. Kaum muslimin yang bersama orang kafir, bunuh. Masjid-masjid dibom, gereja-gereja dibom. Meninggal di sana muslim lainnya, meninggal di sana orang kafir zimmi, orang kafir muahad, orang kafir musta'man. Meninggal di sana wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua. Padahal di dalam jihad ada rambu-rambu dan adab. Dalam jihad tidak boleh membunuh wali dan anak-anak. Dalam jihad tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Dalam jihad ada adab. Tapi mereka tadi yang menyerukan jihad tanpa ilmu syar'i, karena hulu mereka dalam bab jihad, akhirnya mereka melampaui batas. Siapa saja akan mereka perangi dan mereka bunuh. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, hulu dalam bab jihad. Kemudian selanjutnya, contoh hulu adalah hulu dalam bab tabdi'. Hulu berlebih-lebihan di dalam memvonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Kita tahu bahwa hukum bid'ah ini hukum syar'i. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam menghukumi seorang sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Sebagaimana tidak boleh kita bermudah-mudahan menghukumi orang sebagai kafir. Tetapi kita ingatkan umat ini dari bahaya kekufuran. Kita ingatkan umat ini dari bahaya bid'ah. Tetapi untuk menghukumi perorangan, per individu sebagai ahli bid'ah, ini butuh kepada dalil, butuh kepada hujah. Dan yang menghukumi pun harus ahlul ilmi, ulama, mereka yang punya ilmu, punya hujah. Bukan sembarangan orang, pemula di dalam ilmu, baru belajar menuntut ilmu, setiap melihat orang yang berbeda, tadi itu ahli bid'ah. Tidak demikian. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ketika mengatakan ikhrajun nasi minas sunnah syadid, mengeluarkan seorang dari sunnah Nabi, dari golongan ahli sunnah itu sangat berat. Apalagi mengeluarkan seorang muslim dari dari Islam, sangat berat. Konsekuensinya berat. Maka tidak boleh bermudah-mudahan hulu dalam bab tabdi'. Kita bantah orang yang menyimpang, kita sampaikan hujah-hujah, dan kita sebutkan kesalahan-kesalahan. Kalau jelas-jelas memang dia adalah ahli bid'ah dan tokoh-tokoh bid'ah dan penyeru kepada bid'ah, maka itu jelas. Tapi orang awam, mereka yang tergelincir dalam bid'ah, atau ada yang mereka jatuh dalam perkara bid'ah, maka tidak semuanya langsung dihukumi sebagai mubtadi'. Dan ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sering beliau bawakan kaidah ini dan para ulama kita. Laisa kullu man waqa'a fi bid'atin fahuwa mubtadi'. Tidak semua orang yang jatuh dalam bid'ah langsung dihukumi sebagai mubtadi'. Begitu juga laisa kullu man waqa'a fi kufrin fahuwa kafir. Tidak semua orang yang jatuh pada kekufuran langsung dihukumi, divonis sebagai kafir. Tidak.
Ada hujah-hujah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika datang di Yordan, berpindah dari Suriah pada saat itu. Sampainya Syekh Al-Albani di Yordan, terdengar ini ada syekh tukang takfir. Sampailah berita itu kepada ulama-ulama Yordan. Maka ulama Yordan mengatakan bahwa ini orang yang bermudah-mudahan dalam memvonis takfir. Syekh Al-Albani dituduh demikian. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah katakan kepada syekh dan alim ini, wahai syekh, ente menuduh anak bermudah-mudahan dalam menghukumi kafir kaum muslimin. Ana mau tanya sama ente, apa pendapatmu kalau ada orang sekarang sujud di hadapan atau sujud kepada kuburan? Kata syekh ini, kafir. Kata Syekh Al-Albani, kalau ana tidak mengkafirkan dia, karena ana harus bertanya dulu, jangan-jangan dia orang jahil, jangan-jangan dia dipaksa kalau tidak mau sujud akan dibunuh, jangan-jangan dia baru masuk Islam karena melihat banyak dari kaum muslimin yang kadang hulu kepada kuburan. Ana harus tabayun dulu kepada dia, sampaikan hujah dulu kepada dia. Nah, siapa yang terburu-buru di dalam mentakfirkan tadi? Orang yang menuduh kita mengkafirkan orang, malah dia yang apa? Yang terlalu cepat dalam mengkafirkan orang. Nah, ini banyak tuduhan kepada dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ini dakwah takfiri. Bukan demikian. Begitu juga apa? Gulu dalam bab tabdik tadi. Tidak semua yang jatuh dalam bid'ah langsung dihukumi sebagai mubtadi'. Ada hal-hal yang harus dijelaskan kepada mereka, ditegakkan hujah kepadanya. Terlebih mereka orang-orang awam yang dikelilingi oleh ulama-ulama su', maka harus ditegakkan hujah kepada mereka. Tapi memperingatkan dari bahaya bid'ah, dari bahaya kekufuran, harus terus diingatkan kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah contoh hulu di dalam mengharamkan perkara yang halal. Perkara yang halal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian diharamkan oleh dia. Ini hulu namanya. Contoh, ada orang yang ketika berpuasa tidak boleh makan makanan apa? Yang bernyawa. Ada tidak? Nasi harus putih, nggak boleh nasi kuning. Ya. Kemudian kuah harus bening, tidak boleh kuah apa masakan kita di sini? Apa itu nasi gandul, kuahnya butek ya. Gak boleh makan yang bernyawa, harus apa? Harus daun-daunan. Subhanallah. Gulu di dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan ini dilakukan. Dulu ana punya teman, subhanallah, waktu ujian ada yang berpuasa dan seperti itu. Sayur sama kuah bening sama garam, nasi putih, sudah. Ana bilang ente subhanallah tidak mau menikmati dunia, rugi ente. Allah halalkan ada daging, ada ikan, ada yang lain. Allah halalkan, kenapa menyiksa diri? Dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan hati. Subhanallah. Bukankah Nabi dan para sahabat mereka orang paling bersih jiwa dan hatinya? Tapi mereka makan, bahkan yang dimakan apa oleh sahabat? Dob. Apa dob? Hewan padang pasir yang mirip seperti biawak dimakan sama sahabat. Dan Nabi mengatakan, silahkan kalian makan. Ana tidak biasa makan ini di tempat kami. Takrir persetujuan Nabi SAW. Dob. Hari ini ingin mensucikan hati dan jiwa. Makanlah makan yang apa? Bening-bening dan putih-putih. Subhanallah. Kalau begitu apa? Dagingnya dikasih apalah biar putih ya. Tahu putih. Subhanallah. Enggak. Kebersihan hati dan jiwa bukan dari situ. Naam. Makanan pengaruh kepada kebersihan hati dan jiwa, yaitu makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah, silahkan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, di sisi lain ada yang berbeda dengan kelompok ini tadi. Kelompok yang hulu dalam makanan, semua dikumpulin dimakan. Sekarang lagi tren apa? Apa istilahnya itu? Keliling cari makanan apa namanya? Kuliner.
dia mungkin cukup 3-4 menu saja, dan itu pun sedikit-sedikit. Enggak, dikumpulin semua, makan. Bukan untuk mencari kenyang dan menutup kekurangan isi perut, tapi memang hulu mereka dalam makan, semua makan, dimakan semua. Hulu, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Satu sisi mereka hulu, mengharamkan apa yang dihalalkan dari makanan-makanan tadi. Yang satu sisi mereka hulu, berlebih-lebihan dalam makan dan minum, sampai mereka melampaui batas. Melampaui batas. Enak memang, banyak. Enaknya pas gini, pas selesai makan nggak enak di sini. Mau gerak repot, mau jalan, mau tidur serba susah, tersiksa. Karena hulu tadi. Sama yang pertama tadi tersiksa, temennya makan yang enak-enak, dia makan putih-putih saja, tersiksa. Ya. Kemudian contoh hulu yang terakhir yang bisa kita sebutkan, contoh hulu di sini, hulu dalam syahwat duniawi. Hulu dalam syahwat duniawi. Apa hulu dalam syahwat duniawi? Adalah ketika Allah menghalalkan ada wanita sebagai istri, ada harta untuk kebutuhan kehidupan dunia kita, hulu dalam mencari harta dunia sampai lali untuk beribadah kepada Allah, tercela. Sampai-sampai apa? Yang dicari bukan yang halal lagi, bahkan haram pun diraup sama dia. Karena apa? Saking tamak dan hulunya kepada dunia. Tetapi disayangkan, ketika mereka menikmati apa yang dia kumpulkan tadi, tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan anak keturunannya pun tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia berikan dan nafkahi tadi. Karena sumbernya haram, ketamakan kepada dunia dan harta tadi. Hulu. Dan ini yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sayati ala nasi zaman la yubali rajul min aina iktasaba ma'lu. Akan datang satu zaman di mana manusia tidak lagi pikir, tidak lagi berhitung dari mana dia hasilkan harta ini, kumpulkan, yang penting banyak. Gak mau tahu dia itu halal atau haram, dikumpulkan. Pengaruhnya kepada keluarga. Istri tidak berbakti kepada suami, tidak taat bahkan durhaka kepada suami. Anak tidak berbakti kepada kedua orang tua karena sebab harta yang dimakan oleh anak tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Ada hulu kepada wanita, jatahnya 4, tapi melampaui batas. Lebih dari, ada nggak Pak? Ada yang sampai 8, ada yang sampai 11. La haula wala quwata. Hulu dan tamak yang berlebihan dikumpulkan dalam satu pernikahan, melebihi dari 4. Ya kalau seandainya dia 10, tapi apa? 1, 4 selesai, ganti lagi 4. Ya itu lain, nggak sampai kepada apa? Melebihi 4. Meskipun dia urusan lain ganti-ganti dia. Tapi ini dalam satu waktu lebih dari 4. Hulu. Termasuk yang terakhir, hulu pada dunia, hulu pada jabatan. Ini yang merusak manusia, hulu kepada jabatan. Bahkan ini lebih berbahaya daripada dhi'bun, dari serigala. Serigala yang lapar ketika melihat ada kumpulan hewan dari kambing, maka dia akan makan, dihabiskan. Tapi ada yang lebih parah daripada serigala tersebut, kata Nabi, siapa? Mereka yang rakus jabatan. Rakus jabatan. Ya, tidak kenal kawan maupun lawan. Di pagi hari dia menjadi kawan, sore hari berubah menjadi musuh yang sangat kejam. Karena mereka rakus apa? Jabatan. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, la tas'al al-imarah fa innaha nadamah. Jangan sekali-kali kalian minta jabatan, karena itu akan menjadi penyesalan. Penyesalan apabila tidak menunaikan jabatan dan amanah tersebut, akan menjadi penyesalan di akhirat. Di dunia berebut jabatan, di dunia berebut tahta, bahkan dengan cara-cara yang diharamkan, dia lakukan itu semuanya. Maka ini adalah hulu kepada perkara duniawi. Kemudian selanjutnya, faedah yang keberapa? Yang keenam,
adalah sebab-sebab hulu di tengah-tengah umat ini. Apa sebabnya? Sebab hulu yang pertama, terjadinya hulu di tengah-tengah umat pasti ada sebab. Yang pertama, al-jahlu bi umuriddin, kebodohan di dalam urusan agama. Jahil tentang perkara agama, jahil tentang halal wal haram, jahil tentang sunnah dan bid'ah, jahil tentang tauhid dan syirik, sehingga jatuh pada perkara hulu tanpa dia sadari. Ingat, kebodohan dalam urusan agama adalah virus yang sangat berbahaya, bahkan bahayanya melebihi virus-virus yang merusak kesehatan manusia. Di saat manusia begitu antusias, semangat untuk menyehatkan tubuhnya dan mengangkat penyakit atau virus dari tubuhnya, dia keluarkan sekian harta, dia keluarkan tenaganya, dia habiskan waktunya untuk itu, kesehatan jasmaninya. Tapi mereka lalai, ada bahaya yang membahayakan dirinya, yaitu virus jahl, virus kebodohan. Kenapa dalam urusan virus ini kita tidak bersemangat untuk menghilangkannya? Kenapa tidak rela untuk menghilangkannya dengan mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga dan waktu kita? Padahal ini virus yang sangat berbahaya. Manusia lalai dalam hal ini. Ini adalah sumber bencana, dan kata ulama, da'un udhal, penyakit yang kronis adalah penyakit kebodohan. Yang kedua, sebab hulu terjadi di tengah-tengah umat ini adalah karena sebab jauhnya mereka dari sunnah Nabi SAW. Semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari ittiba, maka akan semakin dekat kepada perbuatan hulu. Datang 3 sahabat Nabi kepada istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW, tentang sholat Nabi, puasa Nabi, ibadah Nabi ketika di rumah bagaimana. Maka dikabarkan kepada mereka. Setelah itu mereka mengatakan, kalau begitu kami harus lebih lagi, kami harus lebih lagi. Maka yang satu mengatakan, aku tidak akan pernah tidur malam, aku akan gunakan untuk apa? Sholat semalam suntuk. Yang satu katakan, aku tidak akan pernah makan, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu katakan, aku tidak akan menikahi wanita, aku akan gunakan hidupku ini untuk ibadah. Terdengarlah Nabi SAW berita itu sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalian hai orang yang mengatakan tidak mau menikah, tidak mau tidur malam, tidak mau makan, ketahuilah inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku atazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Wa aqumul lail, dan aku juga salat di malam hari. Wa asumu fin nahar, dan aku juga berpuasa di siang hari. Tapi Nabi makan, Nabi minum, Nabi menikahi wanita, Nabi juga tidur. Aku bangun malam dan aku tidur. Aku menikahi wanita dan aku juga makan, aku juga berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnahku, dari contoh yang aku contohkan ini, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Hidup pertengahan, tidak hulu dan juga tidak jafa, dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan ini. Ada saatnya kita bangun malam, ada saatnya kita istirahat tidur, ada saatnya kita makan, dan ada saatnya kita berpuasa. Ada saatnya kita beribadah kepada Allah, dan ada saatnya kita
berbahagia dengan istri-istri kita. Suatu hari datang sahabat Handalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, mau kemana wahai Handalah? Aku mau mendatangi Rasulullah. Nafaqah Handalah. Wahai Abu Bakar, Handalah ini munafik. Handalah, sahabat. Handalah ini munafik wahai Abu Bakar. Aku mau datang kepada Nabi. Kenapa ente? Kata Handalah, aku kalau bersama Nabi di masjid, bermajlis dengan Nabi, aku semangat. Berzikir, beribadah kepada Allah. Tapi ketika aku pulang, aku jumpa dengan istri dan anak-anakku, aku lalai hal itu. Dan aku bersenang-senang dengan anak dan istriku. Kata Abu Bakar, berarti sama dengan aku. Nafaqah Abu Bakar. Abu Bakar munafik kalau gitu. Ayo kita datang kepada Nabi. Datang mereka kepada Nabi SAW. Mereka sampaikan, ya Rasulullah, nafaqah Handalah, nafaqah Abu Bakrin. Abu Bakar dan Handalah ini munafik ya Rasulullah. Kenapa ente? Kami kalau duduk bersamamu ya Rasulullah, kami semangat beribadah, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami lihat istri dan anak-anak kami bercanda ria. Kami bermain bersenang-senang dengan anak istri kami. Kami tertawa dengan anak istri kami. Bukankah ini munafik ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu was-sa'ah. As-sa'atu was-sa'ah. Wahai Abu Bakar, wahai Handalah, as-sa'atu was-sa'ah. Ada saatnya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius. Ada saatnya engkau bersantai bersama anak istrimu dan itu terhitung ibadah. Kita membahagiakan anak istri kita, bercanda, bergurau dengan anak istri kita, ibadah. Ada saatnya kita beribadah kepada Allah dan kita lalaikan mereka. Dan ada saatnya ketika di rumah kita menunaikan hak kita untuk anak dan istri kita, dicatat sebagai ibadah. Maka ini sikap pertengahan, mengikuti sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan ahli ghulu, orang-orang yang ghulu tadi, ibadah, tidak mau dunia, wallahu alam isi hatinya, tidak mau istri, tidak mau anak, maunya hanya sampai kepada Allah saja. Siapa yang lebih bertakwa? Siapa yang lebih khusyuk? Rasulullah. Berapa istri Rasul? Berapa istri Rasul? 11. Khusus untuk Nabi, jangan diikuti yang ini. Berapa istri para sahabat? Ada yang mengatakan bahwa sahabat semuanya ta'addud. Semuanya sahabat berpoligami. Allahu alam sahih apa enggak. Tapi sahabat mereka mengamalkan itu. Tapi mereka orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah. Bahkan mereka masih berperang dan berjihad. Kita satu istri, mau kajian, aduh Afwan, ana diajak istri ana. Aduh Afwan, ana ada urusan janji dengan istri ana. Kapan belajarnya? Dibalik. Ayo datang ke kajian aja janjiannya. Ada hak mereka, na'am. Tapi jangan sampai kemudian kita melalaikan untuk apa? Belajar, untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga badan dan jasad kita ada hak. Ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita apa? Bergiat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam apa? Majelis ilmu dan beribadah kepada Allah. Ada saatnya kita istirahat. Kemudian sebab yang ketiga, sebab hulu adalah karena berpaling dari bimbingan ulama. Tidak mau dengar nasihat ulama. Ulama sudah nasihatkan demikian. Tidak. Pokoknya saya mengikuti dalil. Lah, siapa yang memahami dalil? Kita atau ulama? Ulama. Ikuti bimbingan dan pemahaman ulama. Kemudian sebab yang keempat, dari sebab-sebab hulu adalah karena ta'assub dan taklid buta kepada tokoh dan orang-orang yang ditokohkan. Pokoknya tidak mau mendengar dalil,
Yang penting apa kata Syekh fulan, apa kata alim fulan, apa kata ustadz fulan, pasti benar. Nah, ini hulu, ta'assub, fanatik buta, taklid buta. Ini yang berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah faedah yang berapa? Yang ketujuh. Bahaya dari sikap hulu dalam beragama. Bahaya dari sikap hulu beragama yang pertama, sikap hulu dalam beragama ini merusak citra keindahan Islam. Sikap hulu di dalam beragama merusak citra Islam, keindahan Islam. Nah, Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam yang rahmah ini jangan dirusak dengan sikap hulu. Karena ada sebagian umat ini yang merusak citra Islam. Sehingga apa? Orang kafir semakin benci kepada Islam. Orang yang hendak masuk Islam melihat sikap sebagian orang Islam yang merusak citra Islam, akhirnya berubah. Ya. Yang kedua, bahaya hulu dapat memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam. Nah, dan ini yang terbukti. Ada kelompok yang mereka hanya mengikuti kelompok yang hulu ekstrim, garis keras. Ya. Dan ada mereka yang berlawanan dari garis keras, adalah orang-orang yang jafa. Lihat, ahlil hulu, khawarij, berlawanan dengan siapa? Murji'ah. Hari ini orang-orang ekstrim dari kelompok-kelompok tatarruf, mutatarrih, mutasyaddid, kelompok-kelompok garis keras, dilawan oleh kelompok siapa? Liberal. Yang kelompok liberal ini mereka mengatakan bahwa apa yang ada di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini butuh direvisi ulang. Perintah-perintah ini butuh dilihat dulu kemaslahatan di tengah umat. Larangan-larangan ini dilihat dulu. Berlawanan sekali dengan kelompok hulu tadi. Kaum liberal, kaum murji'ah berlawanan dengan kaum khawarij dan ahli hulu. Maka hulu merusak persatuan umat. Kemudian bahaya selanjutnya, sikap hulu dan berlebih-lebihan dalam beragama menjadikan mudah futur, menjadikan seorang cepat bosan di dalam beragama. Cepat bosan, capek, karena berlebihan melampaui batas. Tapi kalau dia sikap pertengahan, tidak melampaui batas, maka dia akan menjadi istiqamah. Kemudian selanjutnya, sikap hulu adalah jembatan menuju bid'ah, kesyirikan dan kekufuran. Sehingga ini sangat berbahaya. Orang-orang yang ekstrim, mereka akan mudah jatuh pada bid'ah, mudah jatuh pada kesyirikan dan kekufuran. Karena ini jembatan yang menghantarkan kepada hal-hal itu. Sehingga kita dituntut untuk tawassut, pertengahan, moderat di dalam beragama. Tidak hulu berlebihan dan juga tidak meremehkan urusan agama. Kemudian selanjutnya bagaimana jalan keluar dan solusi agar kita selamat dari sikap hulu. Ini yang terakhir. Jalan keluar dan solusi agar kita selamat dari sikap hulu, yang pertama, belajar ilmu syar'i dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Belajar ilmu syar'i berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti pemahaman dan bimbingan ulama yang terpercaya akidah dan manhajnya. Solusi, minta bimbingan dan nasihat ulama yang thiqat, terpercaya akidah dan manhajnya. Oh enggak, dia hafal Quran, Masya Allah dia hafal ribuan hadis, maka kita belajar kepada dia. Lihat dulu akidah dan manhajnya apa. Jangan-jangan ini kelompok takfiri khawarij. Karena khawarij dikatakan oleh Nabi mereka orang yang banyak menghafal dan membaca Al-Quran, tapi rusak pemahaman akidah dan manhajnya.
Makanya lihat kepada siapa kita mencari ilmu, kepada siapa kita belajar. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kita mengambil ilmu. Dari ahli bidah, dari ahli ahwa, atau dari ahli sunnah. Jangan dilihat karena casingnya, karena jenggotnya, karena pakaiannya, karena bacaan Al-Qur'annya. Bukan itu ukurannya. Tapi lihat akidah, manhaj, dan pemahamannya. Solusi yang ketiga, jalan keluar dari hulu agar kita selamat adalah saling memberikan nasihat sama kita. Nasihati saudara kita. Sebagaimana kita ingin selamat, kita juga ingin saudara kita selamat. Nasihatkan, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa dengan lisan, sampaikan dengan tulisan, dengan bahasa yang baik. Ketika melihat saudara kita ada kecenderungan kepada sikap hulu, sampaikan dengan baik. Karena kita cinta kepada dia, kita ingin dia selamat, kita ingin sama-sama selamat. Nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya, jalan keluar dari sikap hulu adalah kita bersama dengan jamaah kaum muslimin, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berpecah belah. Bersatu, terlebih sebagai rakyat kaum muslimin, bersatu di bawah komando pemimpin kaum muslimin, mendengar dan patuh dalam perkara kebaikan. Kemudian selanjutnya, agar kita selamat dari sikap hulu, mengikat emosional kita, mengikat perasaan kita dengan dalil. Bukan main perasaan, tapi yang kita jadikan landasan adalah dalil. Oh enggak, menurut ana begini, emosi. Menurut ana demikian, main perasaan. Bukan, dalil, dalil, bukan perasaan. Maka kita ikat emosional kita, perasaan kita dengan dalil. Ya. Dan yang terakhir, agar kita selamat dari sikap hulu dan diselamatkan dari fitnah yang berbahaya ini, banyak berdoa minta pertolongan kepada Allah. Mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas sunnah. Kita dijadikan golongan yang wasatiyah, pertengahan. Tidak gulu dan tidak jafa. Tidak berlebih-lebihan melampaui batas di dalam beragama, dan juga tidak meremehkan perkara-perkara agama. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan. Taib. Pertanyaan yang pertama lewat WA masuk dari panitia. Bagaimana hukumnya menjadi penulis buku cerita fiksi dan hukum penghasilan dari buku-buku tersebut? Cerita fiksi. Ini ahli khayalah. Orang yang hobinya menghayal. Ya, enggak tahu, memang pekerjaannya menghayal atau alam. Kalau ditanya, pekerjaan (2) menghayal, fiksi. Apa hukumnya dalam ilmu syar'i? Hal ini terjadi perselisihan di antara ulama. Yang pertama, mereka mengatakan, ulama ini mengatakan bahwa menulis cerita fiksi dan hayal, hukum asalnya tidak dibolehkan. Karena itu bukan waqi' realita yang terjadi. Tidak ada bukti dalilnya. Hukum asalnya tidak boleh. Tetapi khusus untuk sebagai tarbiyah, cerita-cerita hayal yang tujuannya untuk pendidikan anak-anak, maka itu dibolehkan. Ini pendapat sebagian ulama. Baik. Pendapat yang kedua, dan difatwakan oleh ulama Lajnah Daimah lil Ifta, para ulama kibar dari anggota Lajnah Daimah, komite fatwa resmi, bahwa
membuat dan menulis cerita-cerita fiksi ini dilarang dan diharamkan. Kenapa demikian? Yang pertama, cukuplah cerita-cerita di dalam Al-Quran dan Sunnah dari kisah-kisah yang Allah ceritakan dan kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi, itu menjadi sumber rujukan di dalam tarbiyah. Yang pertama. Yang kedua, karena apa? Cerita-cerita fiksi ini akan menghantarkan kita kepada hal-hal hayalan yang tidak terjadi. Hal-hal yang itu hanya impian belaka yang belum terjadi. Dan ini mengkhawatirkan akan mendidik anak-anak kecil, mendidik putra-putri apa? Menjadi orang tukang hayal. Cukupkan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mau buat cerita, silakan. Ambil kisah dalam Al-Quran. Ambil kisah di dalam apa? Sunnah Nabi SAW. Cukupkan dengan itu saja. Bukankah sudah cukup di dalam Al-Quran sebagai tarbiyah untuk anak-anak kita? Dari apa? Mulai tauhidnya ada. Kisah-kisah tentang tauhid dari para nabi dan rasul sudah cukup. Bukankah ada di dalam hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah tentang masalah tauhid? Bagaimana dakwah Nabi? Bagaimana dakwah para sahabat? Kisah-kisah bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, kisah-kisah perjuangan para sahabat di dalam berjihad bersama Nabi. Jadikan kisah-kisah tersebut sebagai rujukan di dalam tarbiyah. Sehingga generasi ini ya, mereka mengambil ibrah dan pelajaran dari apa? Dari kisah yang sebenarnya. Tapi kalau generasi ini dididik dengan apa? Pendidikan kisah-kisah fiksi, yang akhirnya terlahir generasi-generasi fiksi. Bukan generasi yang apa? Mengambil pelajaran langsung dari apa? Para nabi dan sahabat serta orang-orang soleh. Cari kisah-kisah terdapat dalam Sir A'lam Nubala karya Imam Zahabi. Sana kisah para ulama bagaimana perjuangan mereka dalam belajar, perjuangan mereka di dalam berdakwah, perjuangan mereka di dalam menulis karya ilmiah, perjuangan mereka di dalam berjihad dan menyebarkan Islam. Maka difatwakan oleh Lajnah Daimah lil Ifta, hukumnya haram, tidak dibenarkan hal ini. Dan ini pendapat yang lebih selamat, agar kita tidak mencetak kader-kader fiksi, tapi kita ingin mencetak kader-kader yang nyata, siap untuk berjuang membela sunnah dan membela agama ini. Sehingga ketika kita katakan haram, maka tidak boleh, dan hukum dari mengambil apa? Manfaat duniawinya juga terlarang. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah diet yang dilakukan tanpa alasan kesehatan termasuk gulu? Diet bukan alasan kesehatan, tapi untuk apa biasanya, Dok? Untuk kurus. Ya salam. Kenapa? Biar ringan timbangannya. Tayyib. Tujuan orang diet, satu biasanya untuk kesehatan dia. Yang kedua untuk meringankan beban tubuh badannya ketika jalan, biar apa? Ringan. Atau ketika berdiri kuat lama. Atau untuk menjaga apa namanya? Keseimbangan. Mungkin dia sebagai apa? Apa biasanya? Apa namanya? Ya, olahragawan atau yang lain sebagainya. Allahu a'lam. Yang penting satu, apakah diet tersebut akan memudorotkan kesehatan dia atau tidak? Kira-kira membawa madorot tidak untuk kesehatan dia? Kalau membawa madorot, maka ini terlarang, gulu. Taib, madorot untuk kesehatan dia, madorot untuk aktivitas dia. Yang tadinya dia makan satu hari 3 kali 3 piring, ya, masih nambah lagi, sehingga aktivitasnya kuat. Datang ke tempat kerja semangat, datang ke tempat majelis ilmu dia semangat, tidak loyo. Taib. Tapi ketika dia diet, bukan untuk apa? Kesehatan. Wallahu alam tujuannya apa? Tanpa tujuan, yang akhirnya ketika bekerja malas-malasan. Ketika datang ke majelis ilmu loyo, lemas. Jangan. Ya, ketika menghafal baru baca sedikit ngantuk. Jangan. Karena ini akan membahayakan apa? Membahayakan aktivitas yang bermanfaat, membahayakan kesehatan, ya, maka tinggalkan. Tapi kalau memang
tetap semangat dan tidak berbahaya untuk kesehatan dia, silakan fadhol. Yang biasa 3 piring dijadikan apa? 1 piring. Paginya apa? Apa biasanya paginya, Pak? Hah? Roti, sama aja roti. Ya meskipun orang kita tetap bukan makanan itu. Ya, tetap belum bilang makan. Dapat makan roti 1 kresek pun tetap belum makan. Udah sarapan belum? Karena roti. Allahu a'lam. Malam makan apa namanya? Makan roti lagi atau indomie atau yang berbau-bau apa? Nah, apalah buah dan sebagainya. Udah makan malam? Belum. Karena belum 1 piring nasi. Kita itu. Tayyib. Allahu a'lam. Kalau memudaratkan dan membahayakan kesehatan serta aktivitas yang bermanfaat, maka tinggalkan ini. Selanjutnya, apakah bermadhab dalam masalah fikih termasuk hulu? Madhab dalam fikih ini adalah cara ulama di dalam belajar fikih. Ingat, yang pertama, karena di dalam belajar fikih ada 2 madrasah. Ada madrasah ahlul ra'yi dan ada madrasah ahlul hadis. Madrasah ahlul ra'yi ini mereka adalah madrasah madhabiyah. Madrasah ahlul hadis ini biasa yang ditempuh oleh ulama-ulama hadis. Meskipun ahlul ra'yi pun mereka juga ada yang dari ulama-ulama yang berpegang kepada hadis dan bahkan mereka juga berdalil dengan hadis. Tetapi mereka tata cara di dalam belajar fikihnya mereka menempuh cara madhabiyah, mulai dari matan-matan fikih. Matan-matan apa? Fikih ditempuh. Dari yang paling ringan, kemudian yang atas terus berlanjut tadarruj. Tapi madrasah ahli hadis di dalam belajar fikih mereka menggunakan menempuh cara belajar hadis-hadis Nabi. Kemudian penjelasan ulama hadis. Hadis-hadis Nabi, penjelasan ulama-ulama hadis. Sehingga di dalam belajar hadis tadi, madrasah ahli hadis dia mengambil pendapat seluruh ulama, tidak terikat dengan satu apa? Tidak terikat dengan satu mazhab. Ulama mana saja yang mensyarah atau yang menjelaskan hadis tersebut dia ambil. Tidak terikat satu apa? Satu mazhab. Tapi berbeda tadi ketika belajar fikih dari satu mazhab, dia akan menelusuri dan akan mempelajari ini. Fikih ini terus. Baik, ini 2 madrasah. Keduanya ditempuh oleh para ulama. Mereka tidak mencelah yang ini tidak mencelah yang ini. Baik. Tetapi yang jadi masalah penting, fin nihayah, semua ulama tadi, baik dari madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi, mereka semua berwasiat. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila datang hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku, pendapatku. Tinggalkan pendapatku yang menyelisih hadis. Wasiat mereka, la tuqalliduni. Jangan kalian taklid buta kepadaku. Ini wasiat para ulama kita, wasiat Abu Hanifah, wasiat Malik, wasiat Syafi'i, wasiat Ahmad bin Hanbal. Wasiat mereka satu, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Maka orang yang belajar fikih dari cara madrasah madhabiyah atau dari madrasah ahli hadis ini dicontohkan ulama. Tetapi fin nihayah, terakhir poin pentingnya, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Semua kembali kepada hadis. Sehingga Pak, kita tidak ta'assub kepada madhab kita. Kalau boleh ta'assub, mana yang lebih utama ta'assub kita? Kita harus ta'assub kepada hadis, bukan? Harus kepada hadis. Nah, ini yang jadi masalah. Poin selanjutnya, siapa yang berhak dan wajib belajar fikih madhab? Apakah semua kaum muslimin harus wajib belajar madhab? Tidak ada kewajiban itu. Siapa yang mewajibkan itu, datangkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan hujah. Tidak ada kewajiban seluruh umat Islam harus bermadhab, harus belajar dari madhab tertentu, tidak. Tapi yang wajib mempelajari madhab fikih tadi adalah mereka yang menggeluti fikih. Yang menggeluti fikih, itu yang belajar di situ. Antum pilih fikih Hanafi, silahkan menggeluti karena antum takhusus spesialisnya di mana?
Di fikih geluti itu. Yang Hambali geluti di Hambali karena takhususnya dia di fikih dan dia pilih mazhab Hambali. Yang Syafi'i, yang Maliki, wah kata. Tetapi tetap tidak boleh dia ta'assub kepada apa? Mazhab yang dia pelajari tadi. Tapi ini adalah wasilah, thariqah, cara sarana untuk sampai kepada apa? Kepada fikih. Kepada menentukan hujah dan hukum syar'i. Ada cara-caranya di sana. Tetapi ingat, bukan untuk ta'assub kepada mazhab. Nah, semuanya apa wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib tadi orang yang menggeluti. Kami belajar di Al-Azhar. Di Al-Azhar berbeda dengan belajar di Saudi. Al-Azhar, kampus Al-Azhar, mereka ketika kita memilih kuliah syariah, ada 2 kuliah syariah. Kuliah syariah secara umum ada 2 jurusan. Yang pertama syariah Islamiyah. Yang kedua syariah wal qanun. Syariah Islamiyah ditempuh 4 tahun kalau lancar. Syariah wal qanun ditempuh 5 tahun belajar kalau lancar. Maksudnya apa? Syariah wal qanun adalah pelajaran-pelajaran hukum syar'i yang di situ nanti ada tambahan hukum-hukum negara Mesir dan hukum-hukum internasional. Sehingga 5 tahun. Kalau dulu ada beberapa kampus di Indonesia disebut apa? 2 program dalam satu belajar 5 tahun. Pernah ada di Malang waktu itu. Sebuah kampus di Malang. Awalam sekarang masih ada Banda. Nah, kalau syariah Islamiyah dia 4 tahun. Semua hukum syar'i. Tidak ada keterkaitan dengan hukum-hukum negara atau hukum internasional tadi. Ketika kita memilih kuliah syariah, fakultas syariah, pertama kita diwajibkan di Al-Azhar, diwajibkan memilih harus 1 madhab dari 4 madhab. Syafi'i, fadhal. Hanafi, fadhal. Maliki, silahkan. Hambali, silahkan. Taib, kita memilih. Pilih madhab yang kita mau. Setelah kita memilih madhab, selain itu ada lagi pilihan madhab usul fikih. Karena madhab bukan hanya dalam fikih, usul fikih. Dalam diktat usul fikih kita harus memilih madhab. Madhab jumhur ulama, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, atau madhab Hanafiyah dalam usul fikih. Harus memilih lagi di sini. Tayyib. Ketika sudah masuk kuliah, maka di dalam kuliah syariah kita ada beberapa diktat kuliah. Mulai dari awal ada tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' itu pelajaran yang di sana kita diajarkan dan dikaji tentang sejarah tasyri', sejarah syariat. Kemudian madrasah-madrasah fikhiyah dan para imam-imam mazhab fikih. Pertama tentang tarikh tasyri'. Yang kedua madah dan diktat kuliah fikih madhab tadi. Yang ketiga fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Seluruh madhab dipelajari dalam kitab tersebut. Yang ketiga fikih qadaya mu'asirah, fikih kontemporer, yang tidak ada permasalahan ini di zaman dahulu tapi ada di zaman sekarang. Ekonomi, perbankan, kemudian masalah-masalah yang lainnya. Ini pelajaran di kuliah syariah. Ketika sudah masuk kuliah, contoh pelajaran hadis semester 1 sampai semester akhir, pelajaran hadis 1 kelas semua. Tapi jam kedua ternyata pelajaran fikih, fikih madhab, maka berpisah kita. Syafi'i kelas yang lain, Hanafi kelas yang lain, Hambali kelas yang lain, Maliki kelas lain. Jam ketiganya pelajaran tafsir, gabung lagi kita 1 kelas. Pelajaran usul fikih pindah lagi kita. Yang usul fikih mazhab Hanafi beda kelas dengan usul fikih mazhab jumhur. Taib. Tetapi kita ada pelajaran lagi apa tadi? Fikih muqaran, perbandingan mazhab. Jadi bukan hanya 4 mazhab. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Al-Zahiri, ada mazhab Lais ibn Sa'ad, ada mazhab Ja'fari, ada mazhab sangat banyak. Dan itu dituangkan dalam kitab tersebut sehingga kita tahu, oh mazhab-mazhab ini sangat banyak dan luas. Dan di sana disebutkan dalil-dalil setiap mazhab. Kemudian bagaimana perdebatan setiap mazhab.
Kemudian mana pendapat yang rajih, pendapat yang kuat berdasarkan hujah dan dalil. Sehingga kita tidak menjadi orang yang fanatik kepada satu mazhab. Meskipun kita belajar satu mazhab. Paham? Meskipun kita memilih contoh mazhab Syafi'i, kita pilih. Karena kita orang di negeri ini, ya, banyak yang mengambil Syafi'i. Kita pun ikut Syafi'i. Nah, ketika kita ada pelajaran tadi sebagai perbandingan mazhab, sehingga kita tidak ta'assub kepada satu mazhab. Naam, kita pelajari ini mazhab Syafi'i, tapi kita mengikuti wasiat Imam Syafi'i, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Maka bagi orang awam bagaimana? Orang awam pelajarilah hukum dalil, hukum dalil. Sehingga itu mudah untuk diamalkan. Tapi kalau belajar dari fikih mazhab lagi, sedangkan kita orang awam yang bukan takhasusnya di fikih, repot, bingung. Bahkan dalam satu mazhab saja terjadi perbedaan pendapat sesama imam dalam satu mazhab tadi. Belajarlah fikih yang praktis, fikih dalil, fikih dalil. Dan itu yang diajarkan oleh banyak dari para ulama kita. Kenapa? Karena untuk orang awam tadi, untuk kita amalkan cukup itu. Ya. Nah, ingat, kita tidak melarang orang belajar fikih madhab, tapi kita juga nasihatkan bahwa ini khusus bagi mereka yang takhusus dalam fikih. Kemudian jangan sekali-kali kita ta'assub dan fanatik kepada madhab. Ta'assub kepada dalil. Ta'assub kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bagaimana kiat mudah seorang istri agar mudah masuk surga? Dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti." Wanita yang sholat 5 waktunya dia jaga, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya. Dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau mau, silahkan. Kunci surga bagi wanita muslimah ini sangat mudah. Tinggal wanita ini mau tidak taat kepada suami dalam perkara yang baik. Suami bilang pakai hijab, tidak. Tinggal di rumah, tidak. Jangan pakai wangian ketika lu rumah, tidak. Menentang suami. Bagaimana mau masuk surga? Sedangkan kata Nabi SAW, innahu jannatuk au naruk. Suamimu itu adalah menjadi sebab surga atau nerakamu. Para wanita. Makanya Nabi tadi katakan, "Lau kuntu amuru ala ahadin an yasjuda li ahad, la amartul mar'an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh perintahkan wanita untuk sujud kepada manusia, aku perintahkan wanita sujud kepada siapa? Suaminya. Maka wanita, ketika Nabi menjelaskan pada saat khutbah, selesai khutbah Nabi mendatangi kaum wanita pada salat Id, Nabi katakan, "Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Kata Nabi, bersedekahlah kalian wahai para wanita. Sedekah. Sedekah semampunya. Nabi katakan, ittaqun nar walau bisikkin min tamr. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan sedekah setengah dari 1 biji tamr. Kurma 1 biji, belah setengah, setengahnya sedekahin, menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Nabi, aku melihat kalian wahai para wanita kebanyakan penghuni neraka. Kok bisa? Karena mereka yakfurnal ashir. Para wanita-wanita tersebut durhaka kepada suami. Maaf, ibu-ibu, para akhwat. Ya. Biasanya suami sudah berbuat baik, sudah beri hadiah, sudah Masya Allah kepada istri. Ada satu kesalahan yang dilakukan suami, hilang semua kebaikan itu. Nggak pernah ngasih, nggak pernah kasih sayang, nggak pernah. Udah, gak usah dilawan, kalah kita.
Iyakan saja, iya memang saya yang salah. Iya memang saya yang dosa, iya memang saya yang salah. Katakan begitu. Nah, tetapi wanita yang baik, wanita yang salehah, dia lakukan halal itu tadi karena itu sebab kemudahan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dan didik putra putri kita karena mereka adalah generasi yang mereka menjadi modal kita dan simpanan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang benar ketika ada orang yang mencela Islam di medsos atau di media lain? Bila orang tersebut pejabat bagaimana? Kalau tidak termasuk pejabat bagaimana? Taib. Yang pertama, tugas kita ya, tugas kita bukan mengikuti berita. Bukan itu. Kita disibukkan dengan berita, lupa kita tentang belajar kita. Terlebih yang membawa berita belum tentu benar, yang ditulis belum tentu benar, dan ini banyak bukan? Kadang berita ditulis sudah menjadi fitnah di tengah umat, besoknya diralat. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan berita. Manusia sudah berdarah-darah, manusia sudah mengeluarkan berbagai macam vonis dan lain sebagainya. Manusia sudah pecah satu dengan yang lainnya gara-gara berita tulis. Tapi ternyata mohon maaf diralat berita. Siapa yang akhirnya menyesal? Kita. Jangan disibukkan. Orang yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina syariat, Allah yang akan menghinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Yakin agama ini Allah yang menurunkan dan Allah yang berjanji akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya, kata Allah. Janji Allah. Makanya Al-Quran, siapapun yang berusaha merubah satu ayat, satu huruf Al-Quran, pasti akan ketahuan. Karena Allah yang berjanji akan menjaganya. Tapi lihat, kitab-kitab sebelum Al-Quran Allah tidak berjanji menjaganya. Tapi lihat akhirnya kitab-kitab tersebut dirubah oleh tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor. Wahyu Allah dirubah oleh mereka, tapi Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Beda dengan Al-Quran. Nah, kalau ada hal demikian, serahkan kepada pihak yang berwajib. Serahkan mereka yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kita bisa lakukan? Sampaikan kalau itu berita benar kepada yang berwenang. Ini loh Pak, ini loh dalil dan ini bukti nyata. Serahkan mereka. Bukan kita main hakim sendiri dengan memvonis orang lain. Bukan kita main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan, bukan. Ingat, ini dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Tindakan kita, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan, harus sesuai dengan dalil dan bukti. Jangan sampai setelah kita melakukan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, kita menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Kalau datang orang fasik bawa berita, periksa dulu. Dan kita tahukah yang membawa berita itu seorang adil, seorang yang terpercaya agamanya? Belum tentu. Ya. Maka jaga diri kita dari berbagai fitnah, dari berbagai berita, ya, sibukkan kita dengan ilmu, sibukkan kita dengan amal saleh. Kemudian taib. Apa yang harus kita lakukan atau di manakah kita sholat jamaah jika di satu desa ada dua masjid yang jarak dari rumah kita hampir sama, tapi masjid pertama banyak acara di luar sunnah dan masjid kedua sebaliknya. Nah, dua masjid di kampung tersebut jaraknya sama. Yang satu ya banyak kesalahan atau melakukan bid'ah-bid'ah yang luar sunnah, yang satu tidak. Apakah kita kalau berjamaah di masjid kedua terus menerus dan tidak mau lagi berjamaah di masjid yang pertama dikatakan hulu? Yang pertama, kita beribadah kepada Allah ingin mendapatkan apa? Ingin merasakan nikmatnya ibadah, ketenangan dan kekhusyuan. Anda tanya, ada dua masjid. Antum datang ke masjid si A. Tayyib, di sana setelah azan tidak ada satupun suara karena semuanya disibukkan dengan berdoa. Disibukkan dengan sholat sunnah.
disibukkan dengan berzikir atau disibukkan dengan baca Quran. Antum datang ke Masjid si B, di sana setelah azan ada keramaian, gunakan speaker, ya enggak? Selain mengganggu antum yang lagi sholat sunnah atau berdoa kepada Allah bainal azan wal iqamah, juga mengganggu tetangga di sekitarnya. Mana yang lebih tenang antum sholat? A atau B? A, lebih tenang, khusyuk. Belum lagi di A, sholatnya sesuai dengan sunnah. Ketika sujud antum mendapatkan kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau sholat di B, antum baru sujud subhan rabbiyal a'la sudah bangkit, Allahu Akbar. Di masjid yang A, ketika antum sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum bisa berzikir dengan tenang. Di masjid yang B, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ramai. Allahu a'lam, ramai dengan apa? Antum berzikir, ya nggak bisa tenang. Kita ibadah itu mencari ketenangan dan kelezatan kita di dalam apa? Beribadah, halawah. Maka kita cari mana? Ya, kita cari mana yang bisa menjadikan ibadah kita itu tenang. Dan ini bukan perkara hulu, bukan perkara hulu. Ya, kita bukan berarti mengharamkan sholat di tempat tadi, tidak. Tapi kan ditanya mana yang lebih baik? Ya, kita lebih baik cari yang bisa kita tenang dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada pertanyaan, apakah ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah termasuk orang munafik? Munafik di sini nifak ada dua macam. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nifak besar dan nifak kecil. Nifak akbar ini keluar dari Islam. Ya, karena dia apa? Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Keluar dari Islam. Tapi ada nifak amali, nifak yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Contoh, apabila berbicara dia bohong, berjanji dia khianat, diberi amanah dia tidak amanah. Ini nifak amali. Nah, apakah pelaku bid'ah termasuk dari nifak? Allahu a'lam. Tetapi dikhawatirkan masuk dalam nifak amali. Kenapa? Karena mereka dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar menyelisih sunnah Nabi. Cukup satu hadis Nabi atau dua hadis Nabi bahaya bid'ah. Yang pertama Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, tertolak tidak amalnya? Tertolak amalannya, sia-sia apa? Usahanya, sia-sia waktunya, sia-sia umurnya. Di akhirat tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, Nabi katakan wa ju'ila dhullu ala man khalafa amri, dan akan dijadikan hina siapa saja yang menyelisihi sunnahku. Siapa yang mengatakan hina tadi? Nabi, karena menyelisihi sunnah Nabi. Nah, orang yang memegang sunnah Nabi dia mulia. Dia mulia dengan sunnah Nabi tersebut. Ya, ini cukup sebagai peringatan akan bahaya bid'ah. Taib. Taib, cukup dong ya. Taib, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah dan dijaga dari berbagai fitnah dan syubhat, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk terus menghadiri majelis ilmu dan mengamalkan serta mendakwahkannya. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.